Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Bapak sendiri kumaha Pak? Alhamdulillah Pak sehat. Ya. Bapak sehat kan? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gak apa-apa mengganggu Pak nih waktunya. Tidak Pak, tidak mengganggu. Ya. Dari pertemuan kali ini kita akan membahas tentang coaching ya Pak ya. Ya, Pak. Saya di sini akan pra-observasi. Iya betul. Pra-supervisi, mohon maaf. Ya. Pra-supervisi coaching yang akan Bapak laksanakan. Nah, di sini itu rubrik penilaiannya itu seperti ini Pak. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu oleh Bapak. Nantinya akan disupervisi oleh saya itu yang itu Pak untuk rubrik penilaiannya. Oke, terima kasih Pak. Sepakat Pak dengan itu Pak. Ya siap. Nah, di sini Pak untuk kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak dalam ketika Bapak menjadi coach? Oke. Yang ingin dikembangkan ya sesuai dengan kompetensi coaching itu Pak, ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh gitu. Kedua, saya ingin mengembangkan bagaimana cara mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak, 3 kompetensi itu mungkin yang ingin saya kuasai gitu Pak. Ya. Oh, berarti yang ingin Bapak kuasai yang 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh. Betul Bapak. Betul. Ya, dengan rasa mungkin ya Pak. Iya Pak. Iya. Yang Pak. kedua itu tadi pertanyaan yang berbobot. Betul. Mungkin. Iya betul Pak. Yang ketiga itu mendengarkan dengan aktif. Iya. Mungkin untuk yang lebih spesifiknya, Bapak ingin meningkatkan kompetensi yang mana Pak dari yang 3 itu? Dari yang 3 itu saya ingin meningkatkan bagaimana saya bisa mendengarkan yang aktif mungkin Pak. Oh ya, iya. Mendengarkan yang aktif ya. Cara mendengarkan yang aktif dengan rasa mungkin ya Pak? Iya dengan rasa iya gitu Pak ya. Oh ya siap. Nah kira-kira menurut Bapak ketercapaian mendengarkan yang aktif itu seperti apa mungkin Pak? Yang pertama saya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach mungkin Pak. Yang kedua bahwa dengan mendengarkan itu saya bebas dari asumsi, bebas dari penilaian, kemudian bebas juga dari asosiasi mungkin Pak. Artinya ketika saya mendengarkan, saya benar-benar mendengarkan dengan aktif tanpa ada penilaian subjektif dari diri saya, kemudian juga tidak menyambungkan dengan pengalaman diri saya, terus saya juga tidak memunculkan nilai-nilai atau penilaian yang sifatnya subjektif terhadap coach gitu Pak. Gitu. Oh iya, ya. Sangat bagus sekali ya Pak, capaian yang ingin Bapak dapatkan dari mendengar aktif itu dengan rasa itu. Yang pada intinya itu memposisikan diri menjadi netral, menjadi netral. Ya, kira-kira untuk pelaksanaannya kapan Pak ya untuk pelaksanaan coaching Bapak? Insya Allah hari ini Pak. Kalau berkenan Bapak untuk mensupervisi, saya rasakan hari ini Pak. Mungkin nanti kita bertemu kembali ya Pak ketika pelaksanaan coaching Bapak. Jadi saya insya Allah menghadiri pada saat kegiatan Bapak melaksanakan coaching. Siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Bekti. Ketemu lagi Pak Bekti. Iya Pak. Ada waktu sebentar ya Pak ya? Iya. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol Pak. Iya Pak. Sebentar. Kira-kira tujuan percakapan kita hari ini apa ya Pak? Gini Pak, saya itu ada sedikit, bukan dikatakan masalah ya, ada ingin yang perlu dicurhatkan begitu, sehubungan dengan mata pelajaran saya dalam proses belajar mengajar di kelas. Pak. Jadi tujuan saya ingin mengobrol ini adalah saya ingin mendapat pencerahan, mendapat arahan bagaimana motivasi belajar anak-anak saya itu
dalam hal menyanyikan lagu daerah itu Pak. Jadi kesulitannya tujuannya ya ingin mendapat pencerahan bagaimana solusinya supaya motivasi dalam belajar lagu daerah itu, motivasi anak itu meningkat sekali. Itu jadi hasil akhirnya apa nih dari percakapan kita? Jadi hasil akhirnya bagaimana strategi atau cara untuk meningkatkan motivasi dalam hal menyanyikan lagu daerah itu Pak. Jadi hasilnya ingin anak-anak itu semuanya termotivasi gitu, jangan hanya sebagian saja yang termotivasi. Iya. Senanglah katakanlah begitu. Ya, jadi hasil akhirnya ada strategi mungkin ya Pak ya, untuk membangkitkan motivasi belajar siswa dalam lagu daerah gitu Pak ya. Oke, yang saat ini Bapak lihat di pembelajaran itu seperti apa sih motivasi siswa? Yang saya lihat dalam proses belajar mengajar di kelas itu boleh dikatakan lah yang 60% itu anak-anak itu sudah antusias dalam belajar menyanyikan lagu daerah. Nah, yang 40%-nya lagi kelihatannya malas-malas gitu Pak, kurang semangat, kurang seneng. Nah, itu mungkin kondisi-kondisi pada saat ini. Ukuran kemalasan mereka itu seperti apa sih? Kalau yang Bapak lihat gitu? Iya. Jadi ukuran kemalasannya pertama kalau ditayangkan video dalam lagu daerah mereka itu acuh tak acuh, mungkin kurang fokus atau banyak hal-hal apa gitu ya, mungkin yang tadi karena kurangnya motivasi dari dirinya itu sehingga ada yang malas, ada yang kemana pandangannya kemana, itu berbeda lagi dengan anak-anak yang sudah fokus, yang sudah minatnya tinggi dalam lagu daerah itu fokus saja gitu. Nah, fokus itu yang kurang fokusnya. Oke. Menurut Bapak yang bisa meningkatkan fokus anak berdasarkan pengamatan Bapak terhadap yang 60% misalnya, apa tuh kira-kira? Mungkin dalam hal strategi pembelajaran gitu, strategi pembelajaran, inovasi pembelajaran gitu, baik itu dari strategi saya mengajarnya, baik itu dalam strategi dalam menyusun atau membuat model ajarnya. Contohnya umpamanya saya sering menayangkan hanya audio saja. Nah, mungkin kedepannya dengan audio visual gitu, anak-anak bisa lebih termotivasi lagi gitu. Tidak begitu saja pembelajarannya gitu. Tidak hanya audio saja atau yang visual, tidak hanya menonton berupa tayangan saja gitu, atau tulisan-tulisan saja. Mungkin kedepannya ingin saya tingkatkan dalam hal inovasi pembelajaran di bidang IT terutama. Jadi inovasi yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran itu apa? Untuk meningkatkan motivasi itu? Yang pertama mungkin strateginya. Ya, strateginya dengan apa tuh Pak? Strateginya dengan menggali atau menciptakan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran gitu ya. Khususnya saya sebagai pengajar gitu. Inovasi berbagai inovasi dicoba gitu, dan terus inovasi. Nah, untuk mencapai tahap inovasi tersebut Pak, dalam strategi pembelajaran inovasi yang akan Bapak lakukan tersebut, apa sih yang harus dipersiapkan dulu Bapak? Pertama yang harus dipersiapkan ya mungkin dari perencanaan secara tertulis, kemudian perencanaan secara dari sarana dan prasarana, mungkin yang tadinya menggunakan teknologi yang katakanlah baru audio, ditingkatkan menjadi audio visual. Kemudian saya ingin merencanakan lagi menggunakan alat musik supaya lebih kontekstual gitu pembelajarannya gitu. Alat musik langsung alat musik langsung gitu. Mungkin saya akan mencoba dengan saya yang memainkannya. Kalau dalam video kan orang lain yang memainkannya. Saya mau mencoba rencananya seperti itu gitu. Bagus Pak. Bagus. Dukungan apa supaya apa yang menjadi inovasi Bapak itu terlaksana? Pertama dukungannya mungkin yang paling terasa itu dari rekan sejawat. Ya. Saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman, siapa tahu dan mungkin kalau dengan kolaborasi banyak hal-hal yang saya kurang bisa mengadopsi atau bisa menerima masukan dari rekan-rekan. Nah, kemudian mungkin
saya ingin lebih ke orang tua juga gitu Pak. Orang tua. Dukungan dari orang tua Orang tua, supaya anak-anaknya terus dipantau, terus dibimbing, terutama dalam fokus dalam materi ini untuk menyenangi daerah yang ada di Indonesia. Jadi yang sudah ada sekarang yang bisa Bapak lakukan apa tuh Pak? Yang sudah bisa saya lakukan adalah pertama ya mungkin yang tadi saya melakukan kolaborasi dengan teman-teman. Oh iya. Dengan orang tua akan mencoba terus dengan meningkatkan dalam hal alat-alat musik akan saya kembangkan yang tadinya tidak menggunakan alat musik, mungkin saya akan menggunakan alat musik. Nanti setelah alat musiknya itu sudah ada, saya ingin kembangkan lagi dari 2 alat musik menjadi 4 atau 3 gitu, secara bertahap mungkin. Kapan bisa Bapak lakukan tuh? Untuk waktu saya inginnya lebih cepat lebih bagus Pak. Lebih cepat lebih bagus ya. Karena untuk motivasi mungkin hal yang sangat penting gitu. Dan saya juga kasihan kepada anak-anak saya gitu supaya mereka itu lebih cepat proses inovasi, lebih cepat proses motivasinya itu meningkatnya lebih cepat gitu. Cepat itu ukurannya minggu atau bulan menurut Bapak? Menurut saya mungkin kalau bisa di hari aja lah gitu. Oh, di hari aja. Ke depan ya. Oh iya, berhari ke depan paling lama 1 minggu. Ya, paling lama 1 minggu. Berarti di minggu-minggu ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Saya udah menangkap apa dan Bapak sudah mengungkapkan apa yang akan Bapak lakukan. Semoga apa yang direncanakan dan bisa dilaksanakan oleh Bapak sesuai dengan komitmen Bapak. Amin. Nanti di akhir setelah obrolan ini mungkin nanti akan kita obrolkan lagi apa dari hasil apa yang telah Bapak lakukan. Itu saja mungkin Bapak ya. Iya. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih itu saya mendapat pencerahan dari Bapak, akhirnya yang tadinya agak bingung gimana sekarang lebih terbuka gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Ya mungkin saya permisi. Siap Bapak, siap. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Pak Haji? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana nih kemarin kegiatan coaching lancar Pak? Alhamdulillah lancar Pak. Sesuai dengan yang direncanakan. Alhamdulillah ya. Kegiatan coaching yang dilaksanakan kemarin berjalan dengan lancar. Nah, kan sebelumnya itu Pak Haji sudah mengungkapkan ya apa indikator-indikator yang ingin dicapai Pak Haji terkait mendengarkan aktif. Ya, itu kira-kira indikator yang Pak Haji disampaikan yang di pra supervisi itu sudah dilaksanakan apa belum Pak? Ya kalau perasaan saya Pak, berdasarkan catatan yang saya tulis, perasaan ya saya udah berusaha semaksimal mungkin Pak tentang bagaimana saya mendengarkan aktif itu yang bebas asumsi, bebas nilai dan bebas dari asosiasi itu Pak. Tapi nggak tahu menurut hasil pengamatan Bapak sendiri seperti apa Pak? Nah, kalau menurut hasil pengamatan saya Pak, di sini Bapak sudah baik ya terkait indikator-indikator yang ingin Bapak capai, yaitu Bapak itu tidak mengasumsi si coach tersebut, Bapak juga tidak melabel atau menjudgment juga si coach yang bersama Bapak. Bapak juga tidak mengasosiasi juga. Nah, di sana saya juga memperhatikan bahwa Bapak juga itu dapat menangkap itu kata kunci yang disampaikan oleh coach gitu Pak. Jadi kalau menurut saya itu sudah baik Pak untuk pelaksanaan coaching yang Bapak laksanakan. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan terkait coaching? Ya, mungkin yang lebih ingin saya tingkatkan adalah bagaimana saya menyusun pertanyaan yang berbobot Pak tentang coaching ini Pak, berkaitan dengan coaching ini ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Pak. Itu saja mungkin Pak kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi gitu. Oh iya. Baik. Ya, mungkin nanti selanjutnya kita akan melakukan coaching kembali dan kita akan meningkatkan kompetensi yang
Bapak ingin tingkatkan itu ya. Ya, siap, Mungkin Pak. untuk saat ini dicukupkan sekian Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Iya, sama-sama Pak. Saya terima Iya. kasih. Mungkin maaf mengganggu waktu Bapak. Tidak Pak, tidak mengganggu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum mangga. Pak. Waalaikumsalam Bapak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dudukkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Siap Pak. Bagaimana nih kabarnya Pak Yi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Saya senang bisa ketemu dengan Bapak. Alhamdulillah. Karena ada beberapa hal yang perlu saya obrolkan Pak. Oh Nah, iya gitu. iya. Iya. Nah mungkin dari obrolan yang ingin Bapak sampaikan kepada saya nanti itu tujuannya Pak Yi apa nih yang ingin dicapai gitu Pak dalam obrolan kita kali ini? Saya ingin ingin menyampaikan tentang permasalahan pembelajaran kelas yang aktif, Pak. Iya. Siswa itu yang saya lihat, yang saya rasakan nilai kritisnya kurang, Pak. Nilai kritisnya kurang, Iya. sehingga dan nilai kemandiriannya kurang gitu, Pak. Nah, mungkin tujuan obrolan saya hari ini adalah bagaimana, Pak, cara menumbuhkan nilai kritis dan kemandirian belajar siswa itu, Pak. Oh Iya. baik. Jadi kita itu di sini Bapak ingin menumbuhkan bernalar kritis siswa Iya. dan juga kemandirian siswa ya Pak ya. Betul, Pak. Betul. Iya. Menurut Bapak nih untuk nilai kritis dan juga kemandirian siswa. Nah, ukuran capaian menurut Bapak itu seperti apa nih untuk kritis dan kemandirian siswa itu? Siswa aktif bertanya, Pak, tentang hal-hal yang mungkin mereka belum paham. Saya lihat hari ini siswa itu sangat kaku gitu, Pak, di pembelajaran itu. Dia pasif, gitu, pasif. Terus ketika dikasih tugas, sepertinya dia kurang gitu, Pak, nilai kemandiriannya itu. Gitu. Selalu bergantung kepada yang lain, gitu. Hanya melihat dulu yang lain, baru mereka termotivasi untuk melakukannya sendiri, gitu. Itu, Pak, yang saya lihat gitu. Hari ini dalam proses pembelajaran di kelas. Oh ya baik. Jadi itu untuk tolak ukur atau capaian menurut Bapak itu peserta didik itu aktif bertanya mungkin ya Pak ya, tidak pasif di dalam kelas. Pasif, ya. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya. Nah kira-kira Pak untuk rencana nih untuk mencapai ini ada beberapa rencana nggak atau beberapa option nih menurut Bapak untuk peserta didik itu mampu aktif bertanya dan tidak pasif dalam pembelajaran. Kira-kira ada beberapa opsi ataukah ada solusi menurut Bapak? Ini nih yang paling tepat gitu Pak. Menurut saya mungkin harus diawali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Pak ya. Pertanyaan pemantik, saya kira pertanyaan pemantik itu mungkin akan menumbuhkan kepercayaan diri siswa gitu. Terus saya juga berusaha terbuka gitu dan memetakan profil belajar siswa gitu Pak, belajar murid, agar pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan gitu. Kemudian dari sisi penugasan mungkin untuk kemandirian juga saya harus memberikan penugasan itu tidak disamakan gitu Pak, disesuaikan dengan karakter profil belajar murid itu sendiri. Mungkin itu Pak rencana saya ke depannya seperti itu. Oh ya baik. Sangat bagus sekali ya Pak untuk perencanaan Bapak untuk mengatasi tadi permasalahan siswa yang kurang aktif, pasif di dalam kelas itu. Nah, kira-kira Pak untuk pelaksanaan yang Bapak tadi ingin laksanakan nih, ada hambatan nggak Pak kira-kira menurut Bapak untuk pelaksanaan itu? Ya hambatannya mungkin dari media Pak,
media akses yang apa untuk sumber belajar siswa gitu. Oh iya. Gitu. Sehingga sebelum pelaksanaan pembelajaran anak bisa mempelajari modul-modul dulu gitu. Nah itu kekurangannya di modul dan akses ke jaringan mungkin Pak. Oh Nah, iya. Hmm. Mungkin untuk hambatannya itu media aksesnya ya Pak untuk Bapak ingin menerapkan tadi siswa untuk aktif dan tidak pasif di kelas. Nah untuk solusi untuk menangani hambatan itu menurut Bapak kira-kira nih yang bisa Bapak lakukan ini dari kekuatan Bapak ini seperti apa Pak mungkin? Yang pertama mungkin saya harus jauh-jauh hari menyusun dulu modul pembelajaran dan menyampaikan kepada anak materi yang akan dipelajarinya gitu. Sebelumnya dikasih dulu modul gitu. Anak suruh membaca dulu di rumah gitu. Kemudian nanti di pas waktunya mungkin di sana saya memberikan pertanyaan pemantik dan karena udah ada pembelajaran sebelumnya mungkin dari modul yang saya sampaikan, anak mungkin bisa saja termotivasi untuk bertanya gitu Pak. Iya baik Pak. Nah untuk jangka waktunya Pak kira-kira untuk pelaksanaannya itu berapa lama nih untuk bisa dilaksanakan? Kalau untuk penyusunan modul saya kira 1 minggu Pak bisa selesai. Ya, saya akan susun itu Pak 1 minggu. Kemudian untuk pelaksanaannya juga ya akan saya lakukan terapkan mungkin di bulan ini Pak. Artinya di semester ini saya harus bisa mengelola modul itu dengan baik dan menyampaikannya kepada anak gitu Pak. Oh iya baik. Jadi di bulan-bulan ini ya Pak Bapak akan melaksanakan yang Bapak tadi ingin sampaikan. Nah untuk yang membantu Bapak nih dalam menjalankan yang Bapak tadi rencanakan, kira-kira siapa saja nih yang terlibat dalam pelaksanaan pelaksanaan yang ingin Bapak laksanakan? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala program Pak dan akan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru di jurusan Pak yang memegang mata pelajaran produktif gitu. Ada 3 orang ya, mungkin saya akan berdiskusi dan meminta bantuan kepada mereka untuk menyusun modul pembelajaran ke anak. Oke, siap. Ya, mungkin berarti Bapak sudah berkomitmen mungkin ya Pak untuk melaksanakan apa yang tadi Bapak utarakan, hambatannya apa, dan juga solusinya itu sebagaimana, mau dilaksanakan kapan. Nah, mungkin saya berharap juga nanti bisa dilaksanakan sesuai yang Bapak ingin sampaikan. Nah, dalam pembicaraan kali ini mungkin sampai di sini saja mungkin Pak ya, nanti sesudah pelaksanaan kita akan berbincang kembali nih terkait hasil dari yang Bapak tadi rencanakan. Siap. Ya. Terima kasih Pak ya atas. Terima kasih. Mohon maaf Pak udah mengganggu waktu. Tidak Pak, tidak. Saya izin dulu Pak. Ya Pak, mangga. Waalaikumsalam. Nah, selamat siang Pak Indra. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Pak Indra juga pada saat ini dan selamanya kondisinya mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik. Ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak juga amin. Selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Pak ya. Iya. Gini nih, kayaknya kedatangan Bapak ini dilihat dari auranya lagi senang, tapi kayaknya ada yang perlu kita obrolkan nih kayaknya. Iya, Pak. Sebetulnya apa sih tujuan Bapak untuk ngobrol kita sekarang ini? Iya Pak, saat ini saya merasa kebingungan Pak dalam permasalahan pembelajaran. Iya. Pembelajaran di kelas saya, peserta didik saya itu motivasi belajarnya itu rendah gitu Pak. Pertama, peserta didik saya itu sering kesiangan datang ke sekolah, masuk jam 7.30, dirinya itu masuk jam 8, jam 8.30 gitu. Agak
terlalu ini bukan 5 menit, 10 menit itu molornya itu terlalu ini Pak gitu. Terus pada saat pembelajaran juga peserta didik saya itu kurang memperhatikan gitu Pak. Pada saat saya menerangkan pembelajaran, peserta didik saya itu kurang memperhatikan, bahkan ada yang mengantuk, tidur juga ada gitu Pak. Jadi padahal saya itu sudah memberikan motivasi ya untuk semangat belajar gitu, untuk tetap semangat untuk belajar, tapi tetap saja gitu peserta didik saya tetap kesiangan, sering mengantuk dalam pembelajaran. Iya Pak, seperti itu Pak. Dari tujuan tadi Bapak yang diutarakan, harapannya sih dari obrolan kita, setelah obrolan kita selesai, harapan dari Pak Indra itu sebetulnya apa sih? Harapan bagi anak-anak atau murid-murid Bapak itu harapan? Harapan saya itu dari obrolan kali ini, saya ingin mendapatkan solusi Pak. Solusi bagaimana nih caranya untuk peserta didik saya itu bisa membangkitkan, terutama saya bisa membangkitkan motivasi peserta didik saya itu jadi lebih meningkat gitu, lebih tinggi gitu. Jadi ya terutama kepada diri saya gitu Pak, ininya solusi untuk diri saya. Jadi harapannya seperti itu. Harapannya Nah dari harapannya seperti itu, kondisi sekarang yang Bapak rasakan dalam pembelajaran itu gimana sih sebetulnya kondisi yang Bapak rasakan di kelas itu? Kondisi yang saya rasakan itu sepertinya monoton gitu Pak. Pembelajaran yang saya rasakan ya mungkin bisa jadi karena monoton, jadi peserta didik saya itu kurang motivasi perhatiannya itu, motivasi belajarnya rendah, jadi semangat belajarnya juga hanya sedikit gitu Pak, kurang bersemangat dalam belajar. Jadi seperti itu. Untuk meningkatkan motivasi, tadi Bapak mengatakan bahwa motivasinya sangat rendah. Kira-kira ada sih yang harus dipersiapkan menurut Bapak kalau pembelajaran di kelas yang dipersiapkan oleh Bapak itu kira-kira seperti apa? Yang harus dipersiapkan kalau menurut saya sih, karena mungkin pembelajaran saya hanya kebanyakan ceramah mungkin Pak. Kebanyakan ceramah, memberikan materi ini mungkin peserta didik saya itu jadi bosan ya, itu bisa jadi menjadi bosan, motivasi semangatnya rendah. Jadi mungkin untuk ininya itu seperti metodenya mungkin Pak, kalau menurut saya dalam metode yang saya terapkan itu sepertinya kurang menarik gitu bagi peserta didik, jadi kurang menyenangkan gitu dalam pembelajaran. Ya mungkin metode ceramah yang saat ini bukan dikatakan jelek ya Pak Indra ya, mungkin sudah kurang cocok gitu ya. Jadi anak-anaknya gitu. Dari tadi metode mungkin ceramah yang ingin yang lebih dikembangkan, apa sih perlu dukungan apa untuk mencapai hal tersebut, apa yang Bapak perlukan, atau dukungan dari siapa, dukungannya seperti apa untuk meningkatkan murid-murid Bapak itu dalam hal motivasi? Kalau menurut saya sih, saya harus berkolaborasi dengan pertama itu orang tua. Dengan orang tua. Karena keluarga ya. Karena itu orang tua lebih banyak gitu waktunya dibandingkan dengan guru. Terkait sering kesiangan gitu kan, peserta didik bisa juga kalau berkolaborasi dengan orang tua itu bisa orang tuanya lebih menerapkan pentingnya pendidikan, jadi pentingnya belajar, mungkin nanti motivasinya itu bisa lebih meningkat gitu Pak kalau kita berkolaborasi dengan orang tua dan juga kolaborasi dengan pendidik di lingkungan sekolah. Jadi rekan sejawat. Jadi bukan mungkin untuk penerapannya bukan hanya saya mungkin Pak ya. Kalau hanya saya itu mungkin peningkatannya itu hanya dengan saya saja gitu. Kalau misalkan semuanya kompak itu mungkin tidak bisa meningkat ya kalau tidak kompak gitu. Kalau tidak kompak. Itu Pak mungkin menurut saya sih harus kolaborasinya.
Nah, terkait bagus itu kolaborasi itu sangat bagus, terutama dengan orang tua ya. Saya juga sepakat itu. Nah, ada nggak rencana yang Bapak ke depan rencanakan, yang direncanakan oleh Bapak ke depan untuk mencapai motivasi tersebut? Mungkin seperti apa gitu rencana Bapak yang ingin dilaksanakan? Perencanaan yang ingin saya laksanakan mungkin Pak, dari tadi yang mungkin saya pikirkan itu dari metodenya. Untuk rencananya mungkin pertama itu persiapan. Persiapan dari model media, sarana harus dipersiapkan juga. Kalau metodenya saya menggunakan metode bermain dengan handphone, mungkin peserta didiknya juga harus dipastikan itu mempunyai handphone gitu kan, harus dipastikan. Untuk perencanaannya mungkin dimulai persiapan sama pembuatan modul ajar mungkin Pak ya. Rencana yang sudah Bapak persiapkan dengan menggunakan metode-metode yang beragam gitu, metode yang bervariasi di sana dalam. Baik, bagus sekali. Nah, untuk pelaksanaan rencana tersebut, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Dalam minggu ini mungkin Pak, ya dalam minggu ini lebih cepat lebih baik karena perlu juga persiapan yang tadi yang saya sebutkan seperti sarana juga harus saya persiapkan. Dan yang lainnya gitu Pak harus saya persiapkan. Nanti lebih cepat lebih bagus rencananya minggu depan. Nah, ada nggak komitmen yang Bapak pegang untuk rencana tersebut? Kira-kira komitmennya seperti apa? Mungkin komitmennya itu saya untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya itu harus dalam setiap pembelajaran, dalam setiap mata pelajaran. Karena saya guru kelas, guru kelas mengajarkan beberapa mata pelajaran, berarti saya harus lebih inovatif gitu Pak, lebih inovatif, mencari hal-hal yang metode pembelajarannya itu dalam setiap mata pelajaran itu dapat menyenangkan gitu Pak, dapat menyenangkan dan jiwa saya juga itu bisa menyenangkan bagi peserta didik ya, sehingga motivasi belajarnya itu meningkat gitu Pak. Itu komitmennya itu. Ya. Nah, baik, kayaknya obrolan ini kayaknya cukup karena saya sudah mendapatkan banyak informasi dari Pak Indra yang ingin dicapai dan tujuannya kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Bapak sedang ngobrol sekarang? Setelah saya mengobrol dengan Bapak, alhamdulillah Pak, jadi yang sebelumnya saya itu tidak terpikirkan gitu. Solusinya itu apa nih, solusi bagi peserta didik saya yang mempunyai motivasi belajar rendah itu gitu Pak. Tapi setelah mengobrol, oh ya ternyata dalam diri saya gitu yang harus diperbaikinya itu gitu, dalam metodenya gitu dan medianya pembelajaran itu. Ya, mudah-mudahan saya doakan nanti pembelajaran berikutnya yang sudah Bapak rencanakan dan Bapak sudah berkomitmen, mudah-mudadan anak-anak lebih berantusias dan saya yakin anak-anak akan senang dengan pembelajaran dengan Bapak. Mudah-mudahan kita ya. Yang saya rencanakan. Mungkin obrolannya cukup. Ya Pak, makasih banyak atas obrolan kali ini, banyak sekali yang saya dapatkan solusi. Jadi saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya tadi utarakan. Terima kasih banyak sekali. Ya, terima kasih. Ya, Bapak. Saya izin pamit kalau begitu Pak ya. Silakan. Ya, Bapak. Terima kasih Pak Indra ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.